Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alfi Hidayatullah dari kelas Ekonomi Syariah D semester 2 akan menjelaskan materi tentang urutan ayat dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu pengertian ayat. Ayat menurut bahasa berarti bukti atau dalil dan mukjizat, sedangkan menurut istilah ayat adalah kalam Allah yang berupa bacaan yang terdiri dari kalimat atau beberapa kalimat sempurna, mempunyai permulaan dan akhiran, dan yang mempunyai bagian surat. Selanjutnya yaitu jumlah ayat dalam Al-Quran. Para ulama berbeda pendapat tentang jumlah ayat Al-Quran. Adapun menurut keterangan yang masyhur, yakni berjumlah 6.666 ayat. Alasan perbedaan jumlah ayat ini meliputi yang pertama yaitu karena Nabi Muhammad SAW suatu ketika mewakafkan pada akhir suatu ayat. Ketika sudah dimaklumi banyak di lain waktu, beliau mewasolkannya. Oleh sebagian sahabat menduga bukan akhir ayat. Yang kedua yaitu para ulama juga berbeda pendapat dalam menghitung fawati asiwar, yakni permulaan ayat yang terdiri dari huruf hijaiyah. Selanjutnya yaitu urutan ayat dalam Al-Quran. Penempatan urutan Al-Quran bersifat tauqifi berdasarkan ketentuan dari Rasulullah. Jadi penetapan urutan ayat tauqifi mengikuti penetapan Rasulullah SAW. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang urutan surat dalam Al-Quran. Pengertian surat yakni secara bahasa berarti manzilah atau kedudukan, sedangkan menurut istilah surat yaitu kumpulan dari beberapa ayat. Maka tidak ada satu surat yang terdiri hanya satu ayat, yakni jadi minimal ada surat Al-Kautsar yaitu ada 3 ayat. Tidak mungkin surat cuma terdapat 1 ayat. Selanjutnya penamaan surat. Tidak ada kesepakatan formal di kalangan sarjana muslim mengenai penamaan ke-114 surat tersebut, sekalipun tata keurutannya telah ditetapkan dalam Mushaf Utsmani. Jadi sudah ditetapkan pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Yang selanjutnya yaitu urutan surat dalam Al-Quran. Di dalam urutan surat ini ulama berbeda dalam pendapatnya. Inti dari pendapat ulama yang berbeda-beda itu yaitu sebagian surat ketertibnya bersifat tauqifi dan sebagaimana lainnya berdasarkan ijtihad para sahabat. Hal ini karena terdapat dalil yang menunjukkan tertib as-sabu at-tiwal, al-hawanim dan al-mufassal pada masa hidup Rasulullah SAW. Selanjutnya penjelasan ulama tentang surat At-Taubah dan Al-Anfal. Mengapa pada awal surat At-Taubah dan Anfal tidak terdapat bacaan bismillah, ayat bismillah? Di sini ulama banyak berpendapat. Yang pertama, mengapa surat At-Taubah tidak terdapat bismillahnya? Karena yang pertama kebiasaan orang-orang Arab yang tidak menuliskan basmalah pada surat-surat yang ditujukan untuk pembatalan janji. Yang kedua, perkataan Utsman bahwa sudah surat Al-Anfal turun lebih dulu kemudian turun surat At-Taubah. Yang kedua, alasan tidak ditulisnya basmalah pada surat Al-Anfal. Ketika Al-Quran sudah hampir selesai dibukukan, terjadi perselisihan antara semua para sahabat. Apakah Al-Anfal sebelum At-Taubah dan At-Taubah itu tergabung dalam satu surat atau terpisah? Kalau benar satu surat, maka bacaan basmalah yang sebagai fasil atau pemisah antara surat-surat Al-Quran dibaca di awal surat Al-Anfal. Masuk materi selanjutnya yaitu pengertian
Al-Quran dan hukum melakukannya. Pengertian yang pertama yaitu pengertian tankis Al-Quran. Tankis berarti pengurangan. Sedangkan secara istilah tankis Al-Quran adalah membaca Al-Quran secara tidak teratur. Misalnya mencampurkan ayat yang berbeda-beda dalam sholat yang digabungkan. Contohnya membaca ayat yang terbalik, ayat 5, kemudian ayat 4, kemudian ayat 3, dan seterusnya. Apa hukum melaksanakan dari tankis Al-Quran ini? Hukumnya haram. Para ulama menetapkan tankis Al-Quran ini haram untuk dilakukan. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon maaf yang besar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.